semuanya, welcome to podcast From Talk, Random Talk. Bareng gue Raisa yang bakal temenin kalian selama 10 menit ke depan. So today kita bakal bahas topik hustle culture. Kira-kira teman-teman pada familiar gak dengan kata-kata hustle culture ini? Oke, gue bakal definisi secara singkat. Hustle culture ini adalah gaya hidup seseorang yang menekankan produktivitas tanpa henti, di mana kesuksesan ini menjadi tolak ukur sering dan seberapa sibuknya ini seseorang gitu ya. Kemudian fenomena ini juga banyak mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan kita, terutama sebagai generasi muda yang aktif di berbagai bidang. Oke, untuk kita ulas lebih lanjut, lebih mendalam, kemudian lebih kompleks, kita udah kedatangan narasumber kita yang super kece ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Aji? Halo. Hai. Jadi Kak Aji ini adalah seorang mahasiswa, kemudian juga beliau adalah content creator di Instagram yang dikenal cukup produktif dan inspiratif ya teman-teman. Jadi Kak Aji ini selain menjadi mahasiswa, Kak Aji ini juga aktif menjadi volunteer pengajar sekolah disabilitas dan bertugas sebagai duta genre pada organisasi Forum Gender Banten, Forum Gender Tangerang Selatan, dan Pusat Informasi serta Konseling Remaja. Oke, kalau boleh perkenalan singkatnya dulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aji Firdaus, sering dipanggil Aji atau Daus juga kalau di rumah. Dan sekarang sedang diamanahkan sebagai Duta Genre Indonesia Advokasi 2024. Asik. Oke Kak, kalau kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain tuh? Kalau kesibukan akhir-akhir ini karena mahasiswa semester 7 sekarang itu sedang menyiapkan untuk skripsi. Jadi untuk tugas akhir ya sebagai seorang mahasiswa. Dan juga sekarang masih sering di calling juga gitu sama dinas-dinas untuk seminar dan juga penyuluhan di beberapa sekolah dan juga universitas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman, semoga kita bisa seproduktif Kak Aji juga ya. Amin. Oke, karena hari ini aku senang banget bisa ngobrol bareng Kak Aji untuk kupas tuntas tentang hustle culture ini. Awal-awal kita bakal ngomongin apa yang lagi relate sama aku ya Kak. Jadi aku ini kan anak muda juga. Kita sama-sama anak muda ya, produktif juga. Kemudian kita mahasiswa juga. Rata-rata kan mahasiswa ini yang udah di semester 5 atau misalkan ke-7 gitu ya, pasti title-nya tuh nggak cuma sebagai mahasiswa, tapi juga jadi anak magang, bahkan yang udah kerja ya kayak, terus ikut organisasi juga yang sibuk ngelain presiden ya guys. Nah, kalau misalkan kakak nih, definisi hustle culture menurut kakak apa? Kalau menurut sudut pandang saya, hustle culture itu adalah di mana fenomena remaja itu mereka mempunyai sebuah tuntutan untuk menjadi seorang yang produktif, tetapi mereka tidak menakar kapasitas diri mereka, sehingga mereka lebih kesannya memaksakan tingkat produktivitasnya. Jadi tanpa mengukur lagi gimana kesanggupan mereka pada bidang tersebut. Di mana ini biasanya dipicu dengan adanya fear of missing out atau lebih dikenal FOMO sekarang. Itu jadi mereka menuntut memporsir diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi di tingkat produktif, di mana tingkat produktifnya itu yang sudah tidak di tahap wajar lagi. Iya, jadi terlalu lekan banget ya, kayak lo harus bisa ini itu, tapi sebenarnya dalam diri itu, dalam hati kayak sebenarnya nggak seru-seru amat gitu ya. Itu dia definisi simpelnya hustle culture dari Kak Aji. Oke. Kalau misalkan akhir-akhir ini kan banyak kayak akhirnya ngejar kesuksesan tapi lupa juga artinya hidup seimbang, work-life balance, ya kan? Kalau kakak sendiri nih, Kak Aji pernah nggak ngerasain fase hustle culture di kehidupan kakak? Kalau pernah atau enggak, kayaknya pernah deh, dan bahkan sering malah. Karena jujur pas ini sebenarnya ada bukan fun fact sih, kayak annoying fact gitu kan. Waktu itu aku habis putus ya gitu kan, ada sebuah hubungan. Boleh. Oke, boleh ya. Ada sebuah hubungan habis putus. Jadi karena motivasinya dari sana, jadi ambis banget pengen ikut segala macam aktivitas, pengen jadi orang yang berprestasi, dan malah itu menimbulkan sebuah
sebuah toxic productivity gitu kan, dimana kita kesannya memaksakan gitu kan. Jadi apalagi awal-awal kemarin itu ikut duta genre gitu kan, duta genre win, dan alhamdulillah menang juga duta genre tingkat provinsi. Dan pada saat itu benar-benar semua hal gitu kan, pekerjaan apapun itu diembat, disanggupin gitu. Jadi itu tuh lebih sangat-sangat toxic productivity dari aku. Dan menurut aku yang puncaknya banget aku merasa ada di fase hustle culture itu, dimana pada saat aku lagi KKN dan itu berbarengan persiapan menuju aku ke nasional, ikut duta genre Indonesia. Dan itu benar-benar pusing banget, hampir benar-benar stres banget lah gitu kan. Sebagai mahasiswa KKN kita pasti tahu dong dimana kita punya proker gitu kan. Dan lebih sengsaranya lagi gitu kan, di top KKN aku tuh nggak ada sinyal. Gitu, nggak ada. Jadi kayak mau komunikasi itu benar-benar susah banget, nyari sinyal tuh di perbukitan gitu, dekat-dekat sungai gitu. Iya, buat remote kan, buat sama tim gitu komunikasi persiapan ke nasional gitu. Nah, itu benar-benar berada di titik kayak capek banget lah gitu, semua energi dikerahkan di sana gitu. Oke, berarti sebenarnya wajar ya kalau misalnya kita berada di fase hustle culture, dan kakak Aji ini udah selesai ya, udah melewati Oke, berarti kalau Kak Aji bisa, kenapa kita harus enggak dong, kalau Kak Aji bisa, kita masih bisa juga melewatinya. Ya, bisa melewati tapi hustle jangan culture ini. dipaksakan. Oke. Kalau misalkan pengen produktif juga jangan karena kita heartbreak depression ya, jangan nanti outputnya toxic positivity. Yes. Dan juga jangan dimotivasi oleh percintaan ya. Jangan ditiru. Oke, memang harus lahir dari diri sendiri. Gitu ya. Biar nggak kena hustle culture. Betul. Oke, Kak, kita move topik nih. Sekarang kita ngebahas juga yang sebenarnya juga sih anak muda kita, apalagi gue juga mulai ngerasa kalau misalkan ngomong capek itu gengsi. Ya nggak sih? Ya nggak pada? Ya kan? Nah, apalagi kalau misalkan kita nih juga di dalam fase hustle gitu kan. Nah, pernah nggak nih Kak, lo tuh lagi capek-capeknya tapi malu bilang capek ke orang-orang, takut diremehin, takut dibilang gak produktif. Iya. Kalau itu sering juga gitu. Jadi karena ini pengalaman aku ya, karena sering berkolaborasi sama dinas, orang-orang dinas, orang-orang BKKBN. Nyebut lembaga boleh nggak sih? Boleh ya, kok. Boleh kan editor? Boleh. Orang lembaga gitu, orang dinas. Karena kadang kita tuh kalau sama orang yang lebih dewasa gitu sungkan gitu mengeluh gitu kan. Jadi kayak nggak berani aja buat ngomong, aku pengen istirahat, lagi capek banget, nggak berani kayak gitu gitu. Sama-sama dinas, orang-orang dinas, dan cenderung kerjaan kita tuh lumayan cukup banyak gitu kan, keliling-keliling kota Tangerang Selatan, keliling-keliling Banten, kadang ke pelosok-pelosok Lebak, gitu, Kabupaten Lebak, dan itu benar-benar menguras tenaga banget gitu kan. Dan aku secara pribadi karena memang basicnya orang introvert juga ya kan ya gitu kan, karena di rumah juga nggak banyak ngomong juga, jadi untuk ngomong capek itu bukan gengsi lagi, tapi lebih kayak takut aja sih, nggak enakan gitu kan. Kalau gengsi kan kayak sebenarnya kita bisa ngomong tapi nggak mau aja gitu malu, kan. Dasarnya sama malu. Tapi ini lebih kayak nggak enak gitu, takut gitu buat ngomong istirahat dulu Bu gitu, takut kayak kurang ajar gitu loh, kayak nggak enak aja gitu. Iya. Oke, berarti ini tuh bisa memicu juga kita kurang waktu dalam diri sendiri ya, me time gitu nggak sih, sampai kita bisa kayak gitu. Apalagi tadi dasarnya sama capeknya tuh karena sungkan, ya kan? Sungkan banget, bukan karena gengsi guys. Nah, aku juga ngerasa apa yang Kak Aji ngerasa gitu ya. Jadi kadang tuh kepikiran kalau lagi lihat sosmed gitu, lihat orang-orang SG-nya produktif banget, bahkan mereka tuh dalam sehari bisa melakukan kegiatan berapa banyak gitu. Terus kalau misalnya ngerasa capek baru bikin atau sedang melakukan kegiatan apa, kayak gak berhak untuk bilang capek gitu nggak sih? Oke, kalau misalkan Kak Aji nih ikut-ikutan nggak kayak gitu? Kadang iya, ada rasa FOMO karena aku manusia biasa guys gitu, bukan orang yang perfect banget gitu. Kita manusia bukan nabi boy. Bukan nabi boy gitu, kita manusia bukan nabi boy.
Jadi iya sering juga, nggak sering sih tapi kayak ada kayak terbesit orangnya produktif banget ya, pengen dia jadi orang yang kayak gitu gitu ya. Orangnya benar-benar produktif gitu. Tapi ya tadi kita takar juga kesanggupan kita untuk menjalankan aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi kita nggak bisa embat semua hal gitu, semua tugas. Kadang malah kita kalau misalnya embat semua pekerjaan itu malah jadi nggak maksimal gitu loh. Karena aku juga cenderung kepribadiannya selain introvert, aku orangnya agak perfeksionis gitu kan. Jadi nggak mau ada yang miss sedikit pun atau nggak sesuai gitu kan sama planning kita di awal gitu. Jadi aku pernah ngerasain kayak semua pekerjaan itu diembat semuanya jadi toxic productivity lah. Jadi akhirnya ujung-ujungnya hasil akhirnya nggak maksimal gitu. Iya, keteter dan tidak maksimal juga. Iya guys. Oke, jadi kita move lagi pembahasannya. Setelah ngebahas hustle culture, kita move ke gimana Kak Aji ini bisa seproduktif ini sampai saat ini setelah melewati fase hustle culture itu. Gimana Kak? Alhamdulillah ya sekarang itu lebih ke kayak bersyukur karena dikasih kesempatan untuk memberikan manfaat ke orang lain, untuk memberikan edukasi ke orang lain. Jadi lebih ke memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin. Tapi dilihat lagi juga gitu kan, takar kesanggupan kita dalam hal tersebut. Jadi sekarang itu alhamdulillah masih bisa gitu kan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dinilai produktif lah gitu, seperti orang-orang yang di luar sana gitu. Alhamdulillah seperti itu ya. Jadi lebih kayak bersyukur aja sih, apa yang dikasih sama Tuhan kita manfaatkan dengan baik. Gelar yang dikasih sama Tuhan, amanah yang dikasih sama Tuhan dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Oke, bener banget. Di notes ya guys. Petuah-petuah dari Kak Aji ini. Oke, yang paling penting banget buat menemukan waktu juga buat me time itu, karena balik lagi produktif itu penting guys. Tapi keseimbangan atau work life balance itu juga nggak kalah penting. Karena kita terlalu fokus sama hasil sampai lupa kalau proses itu juga harus dinikmati. Asik. Oke, Kak Aji, thank you banget udah nemenin sharing-sharing hari ini. Nah, sebelum kita tutup podcastnya, dari Kak Aji ada closing statement buat teman-teman yang sedang di fase hustle culture atau lagi melewati hustle culture ini. Iya, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mengalami fase hustle culture, untuk teman-teman semuanya tetap ambil kesempatan yang ada di depan kalian, jangan ragu, ambil aja, jangan sampai kayak aku jangan karena konten ini teman-teman jadi membatasi gitu kan untuk mengambil kesempatan, untuk mengambil memberikan manfaat untuk orang lain. Pokoknya ambil aja kesempatan itu selagi itu baik untuk teman-teman semuanya. Tapi ini juga jadi pengingat untuk teman-teman semuanya agar mengambil waktu untuk rest gitu kan, untuk istirahat gitu. Karena kita tetap manusia, bukan mesin. Itu jadi kita harus punya daya istirahat juga. Jadi kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita ngantuk tidur, kalau kita lapar makan. Jangan sampai kita menunda. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan tubuh kita gitu. Jadi biar nggak menjadikan dampak negatif ke diri kita sendiri gitu. Kuncinya kita harus bisa berkomunikasi sama tubuh kita ya. Betul. Menghargai tubuh kita sendiri yang udah bekerja keras gitu lah ya. Oke, Kak Aji sangat inspiratif banget omongan kita hari ini. Insight-insightnya juga benar-benar memorable. Dan jangan lupa teman-teman di take notes, petua-petua juga tadi tuh udah aku bilang dari Kak Aji. Oke, segitu aja. Gak kerasa ternyata podcast kita berakhir sampai sini udah 10 menit. Oke, semoga omongan kita tadi bisa jadi refleksi buat teman-teman di luar sana. Dan jangan lupa, kerja keras itu penting, tapi jangan sampai lupa untuk istirahat. See you at another episode of Front Talk, Random Talk. Jangan lupa balance itu kunci. Stay healthy and productive. Bye!